Pertama ya, Indonesia ini sesuai dengan Pancasila, kita ini kan negara yang berketuhanan yang Maha Esa ya, mayoritas umat Islam ya. Jadi hadis ini yang pertama harus kita jadikan dalil Bapak Ibu ya. Satu, apa? Yaitu aku sesuai prasangka hambaku ya. Ini dalil yang dikatakan hadis qudsi, artinya firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah ya, tidak ditulis dalam kitab suci. Berarti dalil ini sangat kuat Bapak Ibu. Dalil ini nanti akan diperkuat secara ilmiah ya. Artinya aku menurut prasangka hambaku. Kalau kita berdamai dengan virus COVID-19 ataupun virus corona, kita bisa berdamai. Karena apa? Kita yang sudah mengatakan berdamai, dia pun makhluk Allah, dia mau berdamai. Tapi tadi keyakinannya harus hakul yakin ya. Untuk menuju hakul yakin ini banyak orang yang tadi masih banyak pikiran bawah sadarnya yang masih ketakutan ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu coba kita buka ya. Kenapa tadi masih banyak orang yang ketakutan ya? Karena dalam kajian psikologi Bapak Ibu itu ada yang dikatakan pikiran sadar ya, yang hanya 5%. Bahkan ada juga yang klaim hanya 1%, yang mayoritas kehidupan itu adalah di bawah sadar Bapak Ibu. Ini yang sifatnya sudah autopilot ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks bawah sadar ini, banyak program-program ketakutan kita tentang penyakit, tentang meninggalnya sahabat-sahabat ataupun teman-teman kita karena virus atau lainnya. Ini yang membuat kita menjadi tadi, aku menurut prasangka hambaku itu menjadi kurang yakin ya, alias tidak 100%. Untuk yakin itu harus 100% Bapak Ibu. Ibarat masa air yang dikatakan air itu mendidih itu setelah 100 derajat Celcius. Jadi dia tidak boleh kurang 0,1% sekalipun atau 0, sekian, nggak bisa ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus hakul yakin ya. Karena apa? Kalau kita bicara dalam konteks agama, konteks keimanan Bapak Ibu, ini jelas sekali ya bahwa apa? Bahwa kita ada yang dikatakan rukun iman. Kita ada Sang Pencipta yang mengatur yang dikatakan makrokosmos, alam jagat raya ini makrokosmos keteraturan, dan mikrokosmos tentang tubuh kita ya. Bagaimana pengaturan itu sudah dibuat indah sedemikian rupa Bapak Ibu, sehingga kita harus yakin ya bahwa semua itu atas kehendak Allah. Soal kita meninggal ya, itu sudah dicatat. Ketika nyawa kita ditiupkan, ya ruh kita ditiupkan pada waktu kita masih dalam perut ibu kita, itu sudah ditulis ya. Kapan kita meninggal, meninggalnya karena apa, jodoh kita, rezeki kita sudah ditulis Bapak Ibu. Makanya konsep iman ini yang harus menjadi ya, bagaimana kajian yang harus terus kita tekuni dan aplikasikan. Mohon maaf, kita dulu belajar agama kebanyakan lebih sekedar untuk mencari nilai. Itu saya pribadi bilang begitu. Karena saya dulu di sekolah umum ya. Kecuali sahabat-sahabat kita yang di pesantren ya, mereka memang keilmuannya itu mereka gunakan day by day ya. Kalau saya dulu belajar ya lebih sekedar untuk mencari nilai. Sementara kita harus belajar ilmu itu bukan hanya nilai, tapi understanding, kepahaman. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Agar apa? Bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, bagaimana toolsnya? Sederhana ya. Kembali bagi umat Islam ya, bagi yang non muslim silahkan nanti dikaitkan dengan keyakinannya. Coba ya kita latih otot spiritual kita ya. Karena kalau kita tidak latih otot spiritual kita Bapak Ibu, maka kita akan bingung dalam hidup ini ya. Sebenarnya otot spiritual ini itu juga terinspirasi dari 6 pilar ataupun 6 rukun iman Bapak Ibu. Pertama, sabar ya. Sabar itu adalah ketika kita yakin kita hidup itu hanya sebagai dutanya Allah ya. Artinya melakukan tugas yang Allah kirim kita sebagai duta, representatif, khalifah dalam rangka apa?
dalam rangka ubudiyah kepada Allah, maka hati kita akan kuat. Ya, karena apa? Masa seorang duta dikirim sama pengirimnya, yang pengirimnya nggak jaga. Pengirimnya sudah declare ya, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, kemudian di ayat-ayat yang lain dikatakan, Allah tidak akan mencelakakan hambanya, kecuali hambanya itu sendiri yang membuat masalah. Ya, jadi demi di situ dikatakan Bapak Ibu. Yang kedua adalah bagaimana otot integritas. Ya, ketika hati kita betul-betul merasa yakin dalam kehidupan ini bahwa hanya penghargaan Allah yang kita nanti, ya, maka kita akan menjadi luar biasa. Ya, jadi tidak ada yang perlu kita takuti. Ini ibaratnya kalau kajiannya leadership itu adalah walk the talk, ya. Apa yang kita katakan itu harus kita lakukan. Kemudian amanah, ini bagaimana kita ya seperti dalam rukun iman itu, kalau tadi kepada Rasul ya, kepada Nabi dan Rasul, pada yang ketiga ini amanah, itu bagaimana kita mempunyai catatannya, catatan pengetahuan, bimbingan hidup yang sudah disampaikan dalam kitab-kitab ya, bagi umat Islam itu adalah Al-Quran. Dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam bentuk apa? Hadis dan sunnah perilakunya. Makanya Rasulullah dijadikan apa? Suri tauladan, Bapak Ibu. Jadi masalah hidup bersih pun sudah dikatakan itu adalah sebagian dari iman. Jadi ini sebenarnya semua pembelajaran, termasuk kita kondisinya di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, bagaimana keyakinan kita, iman kita kepada malaikat. Itu adalah masalah kuah yang harus dilatih di situ ya. Kuah di sini adalah Anda mempunyai kekuatan untuk terus belajar memperbaiki ya, untuk memimpin karena apa? Karena ada role modelnya. Kemudian percaya kepada hari akhir ya, bagi orang beriman. Kita harus otot visioner Bapak Ibu. Jadi tujuan hidup kita itu harus kita makin perjelas ya, bahwa dunia ini tidak ada pemisahan. Dunia ini cuma siklus hidup saja yang sementara ya. Hidup kita sebenarnya itu adalah setelah kematian. Ya, alam kubur, kemudian nanti di yaumil akhir kita diadilin, dan nanti yang ada dua yang disiapkan, apakah kita di jannah atau di yang dikatakan nar ya, yang dikatakan neraka. Nauzubillah Bapak Ibu. Jadi bagi kita soal kematian tentang COVID itu ada catatan. Jadi tidak perlu kita khawatir ya. Yang penting kita waspada dan cara berdamainya kita pelajari. Andai kata kita sudah berusaha pun ternyata kita meninggal gara-gara COVID-19, itu tidak ada masalah ya, karena ajal itu memang adalah haknya Allah. Ketika ingin dipanggil hambanya, dengan cara apapun bisa orang meninggal Bapak Ibu ya. Nah, dan yang terakhir yang perlu dilatih itu adalah otot syukur ya. Bagaimana dari setiap hal yang kecil kita senantiasa bersyukur. Jadi jangan terlalu banyak berharap, tapi lakukan impian yang kita ingin lakukan ya, tetapi apa yang kita dapat itu kita syukurin Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, kalau tadi saya tuangkan ada satu hadis yang mengatakan, aku menurut prasangka hambaku, ini secara scientific base-nya, ya. Bruce Lipton sudah melakukan kajian dan dijadikan buku yang dikatakan The Biology of Belief. Dia katakan apa? What you are thinking is translated into chemistry that will determine what you become. Ya, artinya apa, Bapak Ibu? Otak kita ini itu akan pikiran dan perasaan kita, kolbu dan perasaan kita, itu akan menerjemahkan apa yang kita pikirkan. Ya, kalau dia positif, maka hormon yang akan terjadi hormon positif. Tapi apabila dia negatif, maka akan terjadi hormon negatif. Jadi wajar ada seorang Jepang yang juga belajar di Amerika, Harumaya, membuat buku apa? Kalau Anda ingin kebal, maka bersahabatlah dengan hormon endorfin. Makanya judul bukunya adalah The Miracle of Endorphin. Ini juga menguatkan apa yang dikatakan Bruce Lipton, yang dalam kajiannya dikatakan epigenetika. Ya, satu lagi Bapak Ibu, di dunia kedokteran pun dikaji, walaupun Dr. Candace almarhum ini, beliau lebih dari biologi molekular ya, dari molekular biology. Nah, dia mengatakan apa? Dia memperkuat ya dari dunia kedokteran bahwa ada yang dikatakan body mind medicine ya. Dalam kajian ilmu kedokterannya adalah psikoneuroimunologi. Nah, cara berdamai ini Bapak Ibu, ini kita lihat artinya ada solusi.
ya, ada solusi. Jadi kita jangan mengikuti herd imunitas. Kalau kita harus terkena dulu baru kita kebal, saya katakan kalau disuruh memilih itu konyol menurut saya ya. Kita lebih baik memilih kebal dengan cara-cara yang kita bicarakan hari ini Bapak Ibu. Karena keilmuannya sudah ada secara saintifiknya. Nah, bayangkan saja Bapak Ibu, betapa keyakinan seseorang itu akan sangat berdampak luar biasa kepada tubuhnya Bapak Ibu. Ini ada salah satu kelompok baptis fundamentalis di Amerika, di salah satu negara bagian Amerika, menurut keyakinan mereka bahwa ya mereka kalau dipatuk ular berbisa yang mematikan, mereka tidak mati. Artinya kalau kita katakan tadi virus corona 19 itu mematikan, sama nggak dengan bisa ular? Bisa jadi Bapak Ibu ya. Artinya sesuatu hampul yang merusak sistem tubuh kita yang bisa membuat kita mati. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, dengan tingkat keyakinan luar biasa, ular berbisa seperti ini ya, yang dikatakan rattlesnake, saya sendiri nggak tahu bahasa Indonesianya ini ular apa gitu ya, tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan rattle ya. Itu Bapak Ibu kalau udah gigit kita itu mati ya. Itu dikatakan 100% mati. Tetapi Bapak Ibu apa yang terjadi ya, dengan keyakinan tingkat tinggi The Baptist fundamentalis mereka mengatakan tidak ya. Bahkan mereka pun bisa mengatakan, dan ini sudah dilakukan kajian ya, mereka meminum sejenis racun yang dikatakan strychnine intoxic ya, artinya itu toksit itu dalam bentuk dosisnya itu toksit ya. Nah, ini sudah dilakukan satu studi oleh Berthold de Schwartz ya, MD itu adalah medical doctor, bahwa kelompok baptis ini mereka tidak mati Bapak Ibu. Artinya apa? Tingkat keyakinan itu luar biasa Bapak Ibu. Dan dalam kisah-kisah miracle para nabi pun banyak, ketika dia yakin dengan apa yang dikatakan Allah, it happen ya. Seperti peristiwa Nabi Ibrahim dibakar di api, secara ilmiahnya sunatullahnya api itu panas ya. Tetapi ketika dia yakin ya bahwa dia melakukan sesuatu itu atas kehendak Allah, perintah Allah, maka nothing happen. Api pun dingin. Nabi Musa ya disuruh mengajak umatnya pergi ke arah Laut Merah ya. Menurut logika tidak mungkin, Laut Merah mau kemana sih? Paling nyebur di laut Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Karena iman ya Allah kasih itu mukjizat ya. Sehingga tongkat dilemparkan dan laut pun terbelah Bapak Ibu. Nah, jadi ini penting, itu adalah persoalan iman ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini ada tools-nya Bapak Ibu ya. Jadi kita ngomong itu, oh iya Pak Edi, kalau iman kita belum kuat gimana Pak Edi? Saya katakan ya memang masalah iman itu kembali ke diri masing-masing Bapak Ibu ya. Namun kita ada solusi bagaimana meningkatkan iman, terus kita lakukan, tetapi kita punya solusi yang menurut saya dan beberapa teman yang sudah mempraktekkan, insya Allah bisa menjadi solusi. Apa solusinya Bapak Ibu? Itu yang dikatakan emotional freedom technique ya. Apa dalilnya? Pertama, dalilnya adalah kita yakin, ada hadis mengatakan setiap kali Allah menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan penyembuhnya. Coba lihat yang ditulis tebal. Namun ada orang yang mengetahui, ada juga orang yang tidak mengetahui ya. Obat itu Bapak Ibu tidak selalu identik dengan pil, tidak selalu identik dengan imun sistem ya. Kita harus cari dulu nih imun sistem. Betul, dalam dunia kedokteran tidak ada yang menyalahkan itu. Saya pun 100% setuju ya. Namun dunia kedokteran di luar negeri itu Bapak Ibu ada yang dikatakan complementary medicine ya. Ada hal-hal yang melengkapi, yang dikenal dengan complementary ataupun secara holistik Bapak Ibu. Dalil yang kedua apa Bapak Ibu? Dalil yang kedua yaitu apa? EFT ini menyelesaikan masalah, dia hanya dua saja ya. Bagaimana dia menyeimbangkan sistem energi, nanti saya akan cerita tentang energi, dan dia akan menyelesaikan masalah emosi negatif ya. Karena pemicunya itu dua ini Bapak Ibu. Penyakit itu dipicu oleh dua hal ini. Satu, sistem energi yang tidak seimbang, dan kedua adanya emosi negatif. Contoh paling gampang begini aja lah ya. Dalam kajian-kajian secara umum yang dikatakan psiko-neuroimunologi Bapak Ibu, ini saya kasih contoh ya. Saya keluar dulu dari share screen.
Ini ada namanya kita lakukan tes otot Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu beginikan tangannya ya, katakan saya bisa. Ketika Bapak Ibu katakan saya bisa sepenuh hati, maka gesekan di tangan kita ini terasa licin. Ya. Tapi coba Bapak Ibu ganti menjadi saya tidak bisa, itu langsung keset. Ya. Coba saja ya, atau yang secara umum kita kalibrasinya, kita katakan nama saya Edi Iskandar. Silakan Bapak Ibu sebutkan nama masing-masing. Kalau memang itu namanya, maka licin. Coba sebutkan nama yang lain. Umpamanya saya katakan nama saya Dr. Terawan, maka jadi keset Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau saya pakai nama wanita ya. Ini saya lihat udah hadir juga Dr. Ina ya. Misalnya saya bilang nama saya Dr. Ina, wah tambah keset. Jelas Bapak Ibu ya. Nah jadi ya, ini sebenarnya suatu hal yang sederhana. Inilah penjelasan psikoneuroimunologi tadi. Ya, ketika kita berpikir positif, mengatakan positif, maka ya yang bekerja itu adalah saraf tepi kita yang dikatakan ANS, Autonomous Nervous System, itu adalah saraf parasimpatetik. Dia akan bikin imun sistem kita on. Makanya dia jadi licin. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu negatif, maka yang bekerja itu adalah bukannya parasimpatetik, tapi simpatetik atau simpatetis kalau dalam bahasa Indonesia. Makanya ketika saya katakan nama saya Jokowi, maka jadi keset. Nama saya Terawan jadi keset. Ya. Tapi ketika nama saya Edi, itu jadi licin. Jadi simpel sekali masalah imun sistem itu Bapak Ibu ya. Itu yang tadi sudah dikaji oleh dua orang terkenal ya, Bruce Lipton dan Candace ya. Nanti kita akan cerita lebih panjang, tetapi kan waktu Bapak Ibu ya. Kita teruskan. Saya lanjut share screen-nya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks keilmuan tadi, kita lanjutkan. Nah, di sini kan ketika kita bicara tadi Bapak Ibu, itu adalah EFT ya. Nah, kenapa EFT? Tadi secara energi, kalau kita belajar akupuntur Bapak Ibu, ya kalau di zaman Rasul itu bekam, karena yang dibekam itu adalah titik-titik akupuntur, itu banyak sekali ya, 361-an. Saya sendiri nggak pernah hitung ya, tapi menurut kononnya sekitaran 361 titik. Nah, kita cukup nanti dengan 7 titik aja Bapak Ibu ya. Kita belajar hari ini 7 titik, kita lakukan EFT sama-sama, kita berdamai ya. Nah, kalau Bapak Ibu bicara akupuntur, tentu pengen dong lihat Ainul Yakinnya, bener nggak Pak Edi ada aliran meridian? Ada, ya. Ini fotonya, ya. Jadi nanti Bapak Ibu lihat aja lagi referensi lainnya, bisa dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Bahkan Bapak Ibu, dampak dari kita punya trauma masa lalu, ya, itu bisa membuat kita kanker, ya. Ini adalah bentuk energi yang tidak mengalir lagi. Akibat apa? Karena wave pattern, karena adanya trauma masa lalu. Nah, inilah energi Bapak Ibu, ya. Energi itu dia bergelombang seperti ini, ya. Dihitungnya dalam hitungan hertz ataupun gelombang, ya. Nah, inilah bentuk energi itu. Kita yang terkecil itu adalah energi dan kita tahu itu dari ketemuannya Einstein, ya. Kemudian Bapak Ibu, ini dia sebagai dalil agar Bapak Ibu betul-betul yakin, ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, lihat baju, lihat warna muka kita, ya lihat benda-benda sekeliling kita, itu kan warna-warni. Kenapa dia warna-warni? Karena dia menampilkan ya yang dikatakan gelombang yang berbeda, ya. Ada gelombang, misalnya gelombang warna merah, panjang gelombangnya antara ini. Ketika dia di luar dari antara gelombang ini, maka berubah dia. Lihat aja. Ketika dia di bawah 635 nanometer, dia menjadi orange. Ya, bahkan Bapak Ibu, saya baca beberapa literatur ya tentang bahwa kita ini adalah listrik. Ya, kita ini adalah satuannya adalah hertz, ada frekuensi. Nah ini salah satunya ya tahun 92 itu Bruce Taino, itu yang punya Taino Technology, divisi dari Eastern State University in Chennai, Washington. Dia katakan apa? Dia sudah punya first frequency monitor in the world, ya, dan dia bisa menghitung ya rata-rata frekuensi tubuh manusia yang sehat. Itu selama dia bekerja tiap hari itu di antara 62 sampai 68 Hz.
Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah ilmiah ya. Ketika kita bicara frekuensi, ini ilmiah. Memang kita tidak nampak energi itu, kecuali kita lihat tubuh kita yang sudah menjadi medan ya, medan energi. Karena kita berada pada frekuensi itu maka nampak. Tapi kalau air yang kita uapkan ya, kemudian dia menjadi hilang, itu kita sudah tidak nampak karena sudah berada di frekuensi yang lain. Bayangkan Bapak Ibu sekarang ya, ketika kita drop imun kita, maka kita berada di yang dikatakan 58 Hz ya. Di mana frekuensinya teman kita corona itu tadi yang kita ajak berdamai. Mereka itu Bapak Ibu beradanya di 55 Hz. Bayangin aja Bapak Ibu, semuanya itu sudah ada secara ilmiah, kalau secara frekuensi. Karena apa Bapak Ibu? Allah yang Maha Kuasa ya, sudah mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Qamar ya, ayat 49. Dikatakan apa? Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran ya. Kholaq, yang di sini dikatakan biqadar ya. Bagaimana khalaqallahu biqadar ya, biqadarin itu, biqadar itu sesuai kadarnya. Makanya ada kalau kita bicara tentang emas, ini kadarnya berapa apa istilahnya, karat ya. Nah, inilah sebenarnya Bapak Ibu, semua makhluk ciptaan Allah itu ada frekuensinya. Nah, sekarang kan di sini kan banyak orang-orang yang masih pakai logika ya. Saya kasih aja informasi kalau Bapak Ibu pengen lebih detail ya. Bapak Ibu coba main deh ke Rumah Sakit Bella ya. Saya keluar dulu dari share screen ya. Ibu coba main ke Rumah Sakit Bella ya. Temuin Dr. Luhani Kristianto. Ya. Beliau ini adalah dokter umum, tapi kliniknya itu untuk menangani alergi. Ya. Beliau itu ada mesin Bapak Ibu. Namanya mesin bioresonan. Ya. Nah, dengan mesin itu ya, orang alergi itu diberi gelombang. Gelombang untuk apa? Mengharmonisasi penyakit alergi dia, sehingga orang itu terbebas dari alergi. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa apa ini kok cuma di Bella sih? Rumah Sakit Tamrin Cilengsi, kalau memang ada yang rumahnya di dekat Cilengsi, itu pun sahabat kita Dr. Taufik, dia juga praktisi EFT ya. Dia juga ada itu alatnya, bioresonan ya. Tapi Bapak Ibu kalau pakai alat itu mahal ya. Karena alatnya aja belinya aja hampir 1 miliar ya. Sekali terapi itu bisa 300.000 Bapak Ibu. Hari ini kita belajar gratis ya, dan bisa murah ya. Jadi kita bisa caranya murah ya, tapi tadi syaratnya hakul yakin kepada Allah. Soal kematian nobody knows. Nobody can guarantee ya. Tidak ada yang bisa menggaranti satu orang pun tentang nyawa manusia ya, hanya Allah. Tetapi wajib ikhtiar itu penting ya. Nah, jadi Bapak Ibu bicara frekuensi ya, ini bukan sesuatu yang dikatakan ilmu, yang dikatakan berhubungan dengan ilmu supranatural seperti jin, tidak Bapak Ibu. Ini scientific. Tadi saya ulangin, kalau tidak percaya silakan ke Rumah Sakit Bella sama Rumah Sakit Tamrin, temuin Dr. Luhani di Rumah Sakit Bella, dan temuin Rumah Sakit Tamrin itu Dr. Taufik ya. Dan alhamdulillah seperjalanan saya tentang energi ini bisa mengobati hanya dengan disetrum ya. Itu strumnya dengan frekuensi tertentu Bapak Ibu. Itu adalah Profesor Dr. Alfonso Wong. Itu guru saya dari Hong Kong. Dia bahkan yang menciptakan mesin bioresonan ini. Karena dia dulu belajar di Amerika dan Kanada, dan dia menciptakan alat ini. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ada cerita yang panjang tentang alat ini ya. Betapa dunia farmasi ketakutan ya. Kalau alat ini dipakai, kita hanya digunakan dengan bioresonan saja sembuh. Nah, dengan EFT ini Bapak Ibu nggak perlu pakai alat ya. Insya Allahnya diketuk-ketuk saja. Baik, saya teruskan lagi penjelasannya biar kita tuntas ya. Sehingga Bapak Ibu bisa nanti kita tapping sama-sama ya. Nah, jadi dalil ini Bapak Ibu, saya hanya ingin mengatakan artinya ini adalah ilmiah. Ilmiah itu adalah ketetapan Allah, sunatullah, ya. Karena dalam firman-Nya pun sudah dikatakan, segala sesuatu ada ukurannya. Corona pun ada ukurannya, ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya teruskan. Nah,
Di dalam EFT itu ada yang dikatakan psychological reversal atau kita istilahkan mental block, ya. Nah, kebanyakan orang ketakutan itu karena punya mental block. Salah satunya itu sabotase diri. Belum apa-apa dia sudah negatif duluan, ya. Apalagi kalau soal penyembuhan. Wah, ini Pak Edi dokter juga bukan, kok ngomong soal ginian gitu ya. Saya sendiri alhamdulillah memang bukan seorang dokter, ya. Tetapi alhamdulillah saya dari 2007 menekuni keilmuan ini. Sehingga saya bisa bertanggung jawab apa yang saya katakan itu adalah sesuatu kebenaran yang sudah saya pelajari. Sehingga saya sangat yakin, ya. Yang kedua Bapak Ibu, kebanyakan kita ya belum apa-apa sudah nganggap nggak mampu dulu. Apa iya ini? Gitu ya, ini yang dikatakan kandu mentality ya, padahal semestinya kita itu punya mental yang dikatakan candle ya, mental yang berani, mental yang terus terang ya, sehingga tidak ada yang perlu kita takuti Bapak Ibu ya. Perhatikan, nah bagaimana melakukan dengan EFT ya, saya ajarin nanti ada 7 titik Bapak Ibu, langkah-langkahnya pun saya ajarkan ya, cek skala ya, jadi ini nanti kita kasih ya handoutnya. Kemudian bagaimana membuat kalimat setupnya, kemudian tapping dengan 7 titik, nanti saya keluar dari ini, saya akan jelaskan. Nah kemudian ini nanti langkah-langkahnya pun sederhana Bapak Ibu, saya sudah berikan istilah rumus ABC saja ya. Kalimat setupnya pun sudah disusun sedemikian rupa mudahnya Bapak Ibu. Ya, baik. Nah tentu sebelum saya jelaskan ini, saya mau jelaskan sedikit lagi Bapak Ibu, artinya selain ini nanti saya jelaskan sebelum saya keluar dari share screen ya, ini ada yang saya mau tambahkan Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan kinesiologi Bapak Ibu ya. Jadi kinesiologi ini bahkan sudah ditayangkan oleh salah satu pakar hipnoterapi Pak Adi W. Gunawan ya. Beliau lebih kepada mind technology. Beliau seorang hipnoterapis handal dan punya institusi. Nah, beliau coba memperagakan ya bagaimana kinesiologi ya. Perhatikan Bapak Ibu. Kami di kalangan EFT itu seperti yang dia lakukan ini lebih mengecek seperti kami itu kalibrasi ya, ngetes nama, yes atau no, perasaan ya. Jadi ketika dia selaras dengan kalimatnya Bapak Ibu, maka dia akan menjadi kebaikan. Tetapi kalau tidak selaras, maka dia bukan kebaikan, ya. Nah, jadi umpamanya nanti Bapak Ibu setelah menonton ini saya jelaskan, andai kata nanti kita diberi kesempatan oleh pemerintah Indonesia atau dokter aja di rumah sakit, ini mungkin Dokter Ina punya channel ya, kita punya sampel itu virus corona, kita bisa pegang, kita bisa melakukan imunitas dengan cara seperti ini dan kita cukup pakai tapping. Kalau pengen cepat kita beli laser, nanti kita laser ke telinganya saja Bapak Ibu. Jadi saya sendiri sudah mempelajarinya lama tentang hal ini. Mari kita tonton dulu ya, dari bagaimana kinesiologi yang ditayangkan oleh Adi W. Gunawan. Ya, selamat menonton. Pak, suaranya tidak ada, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Pak, nggak keluar suaranya. Mungkin dari ininya ya, dari audionya ya. Kalau dari kita udah buka mestinya keluar. Tapi ini bisa saya jelaskan begini Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ya. Nah, ini ketika ya, ini ketika dia mengatakan apa? Nah, ini dia tekan sambil mengatakan cinta. Nah, cinta ditekan kuat. Karena ini positif ya. Takut. Lemah dia jadinya. Ya. Ya. Cinta kuat dia. Tangannya kuat, ya. Takut, lemah dia. Ya.
Jadi tadi yang dikatakan oleh Adi Gunawan ini, kata itu ataupun feeling, perasaan, itu berpengaruh terhadap sistem tubuh. Dalam kinesiologi dikatakan apa? Energy is never lie. Kalau kita paham bagi umat Islam, umat beragama mengatakan apa? Ruh itu dari sisi Allah. Menjadi source of energy di tubuh kita, maka tidak akan bohong. Ya, jadi ilmu kinesiologi ini saya sudah pelajari lama dan saya sangat yakin ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya lanjutkan saja karena tidak terdengar suaranya, mohon maaf ya. Nah, sekarang sebelum sesi terapi, saya jelaskan dulu langkah-langkahnya. Perhatikan Bapak Ibu, tadi di dalam handout itu saya kenalkan ada 7 langkah. Maaf, ada 7 titik ya Bapak Ibu ya. Saya jelaskan dulu bagaimana titik karate chop-nya dulu ya. Pertama, ini ada yang biasa kalau kita pria, wanita yang dulu ikut latihan bela diri, ini adalah titik karate. Ya, ini yang kita ketuk-ketuk Bapak Ibu. Ya, ketika kita mengetuk ini, boleh kanan, boleh kiri, atau kita berketuk seperti ini, ya Bapak Ibu, itu kita sambil mengucapkan kalimat setup. Tadi dikatakan kita harus punya rangkaian kalimat setup. Kalimat setup itu Bapak Ibu, ya bagi yang belum punya handout, itu terdiri dari 3 hal. Ya, yang pertama kita katakan apa? Masalahnya. Yang kedua, solusinya. Yang ketiga, doa. Ya. Kenapa? Karena dalam kajiannya, pikiran bawah sadar kita itu punya masalah yang dikatakan tadi. Negatif emosi, ketakutan, penyakit, itu karena negatif emosi. Nah, itu kita katakan. Ya. Nah, solusi itu adalah bagaimana kita memprogram ulang. Ya. Kita mengatakan apa? Kalau itu sakit, solusinya kita harus terima dulu. Tapi dalam hal virus corona, kita harus bikin keputusan. Kita harus program tubuh kita agar imun kita kuat. Nah, begitulah yang ada di luar negeri ketika belajar EFT, psikologi energi. Tapi di Indonesia, kita modif Bapak Ibu. Kita ada C-nya. Kita berdoa kepada Allah. Karena bagi umat yang beragama itu malu ya. Kalau kita merasa kita sembuh itu bukan atas kehendak Allah, maka kita harus berdoa. Karena kesembuhan, kekuatan hanya karena Allah. Makanya tadi A-nya masalah, B-nya itu adalah solusi, C-nya adalah doa. Baik, coba kita mulai Bapak Ibu. Misalnya kita ketuk sini, kita katakan dengan kalimat setup. Bagi yang umat Islam, mulai dengan doa basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Katakan, ini tentang virus corona ya. Walaupun, sekarang kan tentu manusia ada perasaan takut dong. Walaupun saya takut, khawatir terkena virus corona. Silakan. Kalau Bapak Ibu mau panjangin cerita masalahnya silakan. Itu singkatnya. Ya. Nah kemudian B-nya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu katakan, ya Allah, saya memilih untuk tetap yakin kepadamu. Apabila saya katakan imun saya kuat dan memohon kepadamu, maka imun sistem saya akan kuat ya Allah. Dengan syarat apa? Saya akan melakukan 3P. Pola pikir yang sehat, pola hidup yang sehat, dan pola makan yang sehat. Jadi Bapak Ibu, kita mengatakan B-nya itu kita pilih ya. Dan yang terakhir doa. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hamba-Mu mohon, jadikan tubuh ini kuat imun sistemnya. Berada di angka berapa tadi? Ya, di antara 62 sampai 72 Hz ya. Jangan turun sampai 55, bahkan 52 ya Allah. Ya, Engkaulah yang bisa mengatur segala sesuatu karena Engkau maha pengatur. Hamba-Mu berserah kepadamu, tawakaltu Allah. Bayangkan Bapak Ibu ulangin lagi sekali lagi dengan kalimat Bapak Ibu sendiri, katakan. Walaupun, silakan dengan kalimat masing-masing. Ya, inilah setup Bapak Ibu. Katakan A, katakan B, katakan C. Ya. Kemudian titik 1. Titik 1 itu awal alis. Ya. Titik 1 awal alis, titik 2 samping mata, titik 3 bawah mata, titik 4 di bawah hidung, titik 5 di bawah bibir, titik 6 itu di atas tulang selangka, ya di sini, di atas tulang selangka, dan titik 7 Bapak Ibu, itu adalah di bawah ketiak, ya.
itu sejajar dengan puting kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ketika kita melakukan tapping ini cukup dengan 7 titik setelah setup, tapi Bapak Ibu gunakan siklus pertamanya itu dengan A, siklus kedua dengan B, siklus 3 dengan C. Baik, siklus pertamanya, ya. Ya Allah, saya takut, ya. Setiap hari saya baca tentang virus corona, sehingga saya khawatir, ya. Kalau saya terkena virus, saya juga bisa sakit. Bahkan saya bisa meninggal, ya Allah. Saya khawatir, saya takut, ya Allah. Katakan, semua ketakutannya dikatakan, Bapak Ibu. Itu gunanya kita sambil typing itu sesuatu yang negatif, itu sambil kita ketuk. Karena dia nanti akan membalance sistem energi ketakutan itu. Ya, benar-benar kita katakan, saya takut, ya Allah. Saya khawatir, ya Allah. Ya, ya Allah, di tengah kekhawatiran ini, tingkatkan aku yakin kepadamu. Ya, saya memilih dengan yakin kepadamu. Saya yakin tubuh ini, ya, akan kuat menghadapi virus corona dan semua penyakit yang lain. Karena sifatnya ketika imun sistem kita down, maka penyakit masuk. Maka kuatkanlah imun sistem ini, ya Allah. Saya memilih imun sistem saya kuat atas izin-Mu, ya Allah. Saya memilih imun sistem saya kuat atas izin-Mu, ya Allah. Ya, terakhir kita doa. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengatur, Engkau yang Maha Kuasa, ya. Maka pada hari ini hamba-Mu berserah diri kepadamu, ya Allah. Jadikan tubuh ini mempunyai imun sistem yang kuat terhadap segala penyakit dan juga termasuk virus corona. Hamba-Mu berserah diri kepadamu, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kami tidak punya daya upaya, ya Allah. Hanya kehendak-Mu, ya Allah, yang bisa membuatkan ini menjadi kuat imun sistemnya. Tentu kami akan berusaha dengan 3P, pola hidup, pola pikir, dan pola makan yang sehat. Ya, setelah itu Bapak Ibu tarik nafas, ya, dibuang pelan-pelan, tarik nafas lagi, dibuang pelan-pelan sampai 3 kali. Kalau yang tidak berpuasa sudah itu minum, karena kita sudah melakukan detox, ya. Artinya semua yang negatif itu sudah dibuang, Bapak Ibu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, sebelum kita tanya jawab, satu lagi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, biar sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu, yang saya minta Dokter Ina ataupun siapa di kalangan dokter, ya, yang bisa punya link rumah sakit, ya. Jadi Bapak Ibu, cara menanganin alergi itu, kita punya semua apa yang dikatakan tipe-tipe alergen, ya. Misalnya alergen dari makanan-makanan sehari-hari kita. Katakanlah misalnya ini beras merah, ya. Katakanlah ini bisa jadi telur, ya. Nah, itu biasanya sudah dimasukin ke dalam gelas kaca, Bapak Ibu. Kita pegang, ya. Kalau kita ngecek orang ini alergi atau tidak, Bapak Ibu, itu kita seperti Adi Wigunawan tadi, kita tekan, ya. Benda ini selaras sama saya. Kalau dia kuat, berarti kita tidak alergi dengan benda ini. Karena apa? Frekuensi kita sudah berdamai dengan benda ini. Tapi apabila kita lemah ditekan, maka frekuensi kita terjadi masalah. Artinya kalau bicara imun, ketika dia masuk ke tubuh kita makanan ini, itu yang membuat kita alergi. Kenapa saya percaya ini, ya? Ini banyak dokter di Amerika yang dokter naturopati, mereka praktek menggunakan itu. Ya, tapi di Indonesia tadi pakai mesin bioresonan. Yang saya bilang, coba Anda pergi ke Rumah Sakit Bella atau ke Rumah Sakit Tamrin, ya, di Cilengsi. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana dengan virus corona? Kalau kita punya akses di pemerintahan atau di dunia kedokteran ataupun di rumah sakit, dimasukin itu virus corona ke gelas, ya, kemudian kita pegang, tentu tubuh kita lemah. Karena apa? Kita tidak punya imunnya. Tapi kita program, Bapak Ibu, ya. Kita tapping kayak gini, kita pegang itu virus, ya, tapi sudah di dalam gelas kaca, ya. Kita mulai mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di tangan saya ini ada virus corona yang membuat kematian jutaan orang, ya Allah. Ya. Mungkin baru sekarang ini ratusan ribu, ya, belum jutaan. Ini saking kita merasa takutnya gitu, ya. Dan saya yakin, saya udah tes tadi tubuh saya tidak selaras, ya Allah.
Itu kalimatnya. Kita akuin tidak selaras. Namun ya Allah, mulai detik ini, hari ini, izinkan tubuh saya selaras dengan benda yang saya pegang ini. Ya, yang dimasukkan selaras itu frekuensi energinya. Nah, karena apa ya Allah? Engkaulah yang maha penentu, engkau yang punya kehendak, kun fayakunmu bisa terjadi ya Allah. Yang terjadi, terjadilah. Hambamu yakin itu selaras. Kemudian kita tapping, tidak selaras dengan benda yang saya pegang ini, tidak selaras, 7 titik. Ya, putaran A. Kemudian putaran B, memilih untuk selaras, mulai detik ini, memilih untuk selaras, karena yakin kepadamu ya Allah. Dan berdasarkan konsep ilmu fisika juga begitu. Ya. Dan saya mohon kepadamu ya Allah, doa. Saya mohon jadikan ya saya selaras. Saya punya imun terhadap virus ini. Saya punya imun terhadap virus ini. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu kira-kira ilmunya ya. Jadi kalau kita bicara herd immunity, kesimpulannya ya, herd imunitas, kita lakukan imunitas dengan begini ya. Tapi kalau Bapak Ibu memang tidak bisa, mungkin kalau saya jelaskan di sini nanti aneh ya. Sebenarnya kita bisa melakukan secara remote Bapak Ibu. Tapi kalau saya ceritakan di sini aneh ya. Jadi saya belum cerita itu. Saya make yang visual aja dulu lah. Kalau saya cerita remote nanti dianggap mengada-ada Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, saya kembali ke floor ya. Saya buka pertanyaan ya sebelum kita tapping sama-sama. Ya. Nah, ini Pak Dewo udah muncul nih. Silakan Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Terima kasih Pak Edi atas ilmunya. Luar biasa ini. Ini sudah ada 65 partisipan Pak Edi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dari seluruh Indonesia kelihatannya. Ini malah tadi ada yang izin saya sholat asar dulu karena waktu Indonesia bagian timur izin keluar. Ya. Luar biasa. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Berarti Master kan Pak Edi, karena kita waktu sudah tinggal 20 menit lagi. Ini ada pertanyaan di chat. Ya. Pak Edi, kalau untuk alergi kan bisa diselaraskan. Kalau untuk asam urat, makan daun singkong, kemangi, diselaraskan bisa nggak? Ini orang Sunda nih, jangan orang Sunda nih yang nanya nih. Langsung dijawab atau tidak nih? Langsung boleh, Pak Edi, langsung aja. Ya. Langsung aja. Ya. Jadi gini Pak, kalau setiap benda itu kan Allah sudah ciptakan menurut kadarnya, ukuran tertentu. Ya. Dan dia punya frekuensi. Ya, frekuensi itu ketika kita tapping seperti tadi, dia akan menjadi harmonisasi, maka akan selaras. Jadi kalau Bapak tadi pengen makan yang enak-enak, takut asam urat, dipegang aja Pak, kemudian di tapping Pak, selaraskan. Oh, gitu. Syaratnya satu, ya. Syaratnya makanlah dengan yang sederhana, nggak boleh kekenyangan, ya. Ikutin pola Rasul. Insya Allah Pak, nggak apa-apa, bisa diselaraskan. Saya yakin Pak, aku yakin ya, virus corona aja bisa selaras, karena ini pelajarannya adalah pelajaran fisika. Ya, ini ada Pak Barman Tambunan ini dari salah satu top manajemennya BPT, ya, seorang ilmuwan ya. Kalau sudah bicaranya soal scientific, kita harus buktikan itu, ya. Silakan Pak Ketum. Berarti kalau kolesterol rendang dipegang rendangnya gitu ya? gitu. Iya dong, ya kan sudah tahu ilmunya, tinggal dipakai aja ya. Cuma kalau dari ikutin sunnah Rasul kan, makanlah kita sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, betul ya? Iya, Master, ya? Artinya tidak boleh berlebihan. Tidak boleh ya? berlebihan. Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau bertanya mungkin raise hand aja, mungkin nanti dibuka. Pak Dewo. Iya, silakan. Pak Dewo. Kalau bertanya silakan. Pak Dewo. Iya, gimana Pak? Iya, gimana Pak? Bisa dibantu? Saya Budi Wono, Pak Dewo. Oh iya, gimana Mas Budiono? Belum ada gambarnya nih. Oh iya. Iya. Oke, kelihatan ya? Iya, kelihatan Ya. sekarang baru nih. Iya, gimana Mas Budi? Ya. Saya boleh langsung bertanya sama master kita ini. Silakan. Mas Budi dari mana kalau boleh tahu? Saya dari Tinggal Jakarta Selatan. Oh, Kebetulan Jakarta. saya udah bergabung, cuma belum ikut kursus langsung. Tapi saya udah gitu. dalemi bukunya Pak Edi. Luar biasa Masya ini. Allah, makasih Pak Budi. Ya silakan Pak Budi. Iya. Ya, Assalamualaikum. Berarti pertanyaannya udah pertanyaan advance nih. Silakan Mas Budi, monggo. Iya. Pak Edi, saya Ya, silakan. alhamdulillah mendapat pendalaman terus-menerus dari Bapak. Saya tidak bisa balas apa-apa kecuali ucapan terima kasih. Semoga Allah limpahkan amal kebaikan Pak Amin, Edi dan amin. jadikan Amin. pahala. Amin wa iya. Pak Edi,
terkait dengan materi dan keadaan yang saat ini, Pak Edi, saya rasa mohon maaf, mungkin ada yang tidak setuju, pilihan kalau untuk kekebalan massal, saya rasa pilihan yang tidak manusiawi. Itu pertama. Yang kedua, mungkin tidak ada pola pertanggungjawaban dari pemerintah. Tapi ini adalah solusi yang bagus yang ditawarkan Pak Edi. Jadi kiranya teman-teman atau siapapun termasuk juga saya ini patut untuk mengabarkan berita gembira ini sampai kepada pemangku kekuasaan pemerintah. Pola tapping ini justru yang harus dimasalkan. Karena apa? Ini satu mengantisipasi, yang kedua memberikan solusi, dan yang ketiga sangat adaptif. Artinya bisa dilakukan dengan kondisi yang murah, dalam tanda kutip, juga bisa dilakukan dengan kondisi apapun. Yang ketiga meningkatkan kemampuan spiritual kita. Jadi tolong Pak Edi, sekali lagi saya minta tolong kepada juga yang sudah tergabung di dalam komunitas IFT ini, sampaikanlah berita ini kepada pemangku kekuasaan, tolong dimasalkan, menyelamatkan nyawa manusia itu sangat-sangat penting, dan barangkali disinilah amal ibadah kita juga membantu tenaga medis sebagai pejuang dan pahlawan kemanusiaan. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Edi. Barakallahu fiik. Ya, Ya, terima kasih. barakallah. Boleh saya tanggapi dulu, Mas Budi? Monggo. Saya menanggapi selaku Ketua Umum OKOC Wellness, Mas Budi. Jadi ini harapan Mas Budi, mudah-mudahan juga didengar oleh teman-teman dari OKOC Indonesia Pusat, bahwa memang ini program kita setiap minggu menghadirkan para pakar-pakar di bidangnya. Kebetulan saat ini Pak Dr. Edi Iskandar MSc, beliau pakar di EFT. Kita juga punya beberapa pakar lagi untuk di bidang lainnya untuk kesehatan holistik. Memang kita berharap dengan kita di OKC Wellness ini bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Gitu. Mudah-mudahan nanti di acara selanjutnya Bang Sandi bisa bergabung dengan kita. Bang Sandi juga bisa melihat, bisa merasakan manfaatnya, dan beliau juga nanti bisa menjadi endorser ataupun duta dari EFT, mudah-mudahan. Amin. Ya Mas Redi ya, kita harapnya seperti itu. Tapi paling tidak ini salah satu ikhtiar yang kita lakukan. Mudah-mudahan EFT bisa dikenal lebih banyak lagi oleh masyarakat Indonesia. Silakan Pak Edi, mau ditanggapi? Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Budi. Alhamdulillah ketemu walaupun via Zoom ya. Jadi Pak Budi, saya sepakat apa yang katakan Bapak tadi. Imunitas herd atau herd immunity itu saya tidak setuju Pak. Karena itu sesuatu bentuk perilaku kezoliman ya. Karena membiarkan orang seperti survival gitu ya. Tetapi kenapa OKOC Wellness memberi istilah berdamai, tapi bukan berdamai dengan herd immunity yang sekarang ini berada di isu ya, sekarang di majalah koran itu yang diributkan masyarakat. Kita punya solusi dan saya sepakat dengan Pak Budi tadi ya, mudah-mudahan ini kita sampaikan kepada petinggi. Saya pribadi sudah menelpon Dr. Kristanto, beliau adalah atasannya Dr. Terawan ya, tetapi sampai hari ini belum ada tanggapan ya. Dr. Kristanto ini Kolonel Purnawirawan. Beliau dulu ketika aktif itu adalah sebagai ajudannya dari Pak Wiranto, ya. Jadi Pak Terawan juga seorang militer, itu di bawah beliau dulu. Nah harapan saya ini juga menjadi seperti apa ya, permintaan terbuka lah untuk kita coba, ya. Karena biasanya mereka butuh evidence base, ya. Tetapi saya pribadi evidence base-nya sudah saya lakukan secara pribadi kepada keluarga. Dan banyak saya ikuti reference yang berada di Eropa maupun di Amerika. Dan tadi ya salah satu evidence based pengobatan energi itu adalah bioresonance yang ada di mana? Di Rumah Sakit Bella, di Rumah Sakit Cilengsi, dan banyak rumah sakit lain yang punya mesin itu. Tapi itu saya bilang mahal ya. Kenapa kita cuma tapping saja dan yakin pada Allah, insya Allah it works ya. Begitu Pak Budi, terima kasih. Saya sepakat Pak. Terima kasih Pak Budi. Ya, silakan Pak Ketum. Ya, Master lagi. Pak Edi
Ya. Kalau untuk penyakit atau alergi bisa dengan EFT. Apakah untuk merubah pola perilaku atau kebiasaan juga bisa? Semisal untuk mengatasi malas belajar atau kurang motivasi belajar pada anak. Bagaimana Pak Edi? Ya, jadi jawabnya itu Pak, itu tidak ada kata tidak bisa Pak. Ya, bagi umat yang beragama itu sudah Allah ingatkan di surah surah Yusuf ya, kita harus optimis. Kuncinya itu ya Mas Edi ya. Ya, harus optimis. Jadi kalau dalam kajian manajemen pun saya kasih 3 kepada para leaders itu. Yang pertama never give up, yang kedua never give up, yang ketiga never give up, nggak boleh nyerah. Ya, karena kalau nyerah tadi Pak, itu imun sistem kita ngedrop. Karena apa? Kita pada kondisi yang dikatakan stress stage ya, stage kita pada stres, itu kita ngedrop. Kita harus terus aja optimis insya Allah. Ya, nah jadi itu bisa dilakukan Pak, dan banyak kita sudah terapi. Itu ada contoh, itu Bu Nurita hadir juga hari ini, itu anak UI yang lagi menghadapi semester, itu ragu terhadap nilainya. Alhamdulillah berprestasi dan sudah kerja sekarang, dan banyak lagi. Bahkan kemarin kita ada di CPD, itu Pak Al-Mu'az yang punya optimasi kecerdasan, itu membantu banyak siswa yang menjadi terbaik ya, juara olimpiade, juara nasional ya, insya Allah Pak. Asalkan tadi ya yakin. Tekniknya sih sederhana kayak tadi aja tekniknya. Ya begitu kali Pak Dewo. Ada lagi? Ya, silakan ada lagi yang ingin bertanya. Mumpung masih ada waktu sampai 14.30. Masih ada 10 menit. Mungkin ya kalau ada yang angkat tangan Pak, atau selain... Iya, ini kelihatan nih. Berapa jumlah ketukan untuk setiap titik dari 7 titik terapi tersebut Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau secara pembelajarannya Pak, ketukannya itu 7 ataupun 8 kali kita pindah. 7 ataupun 8 kali kita pindah. Ya, tetapi EFT itu fleksibel. Mau lama-lama juga nggak apa-apa. Ya, di mana rasa lamanya. Apalagi kalau Bapak udah ikut pelatihan, sudah ketahuan. Oh, ini titik yang suka marah, ya. Ini titik yang banyak ketakutan. Ini titik kecemasan, Pak. Ya, ini titik untuk orang kalau lagi misalnya lagi pada kondisi tidak sadar ya. Jadi banyak Pak. Jadi secara umum 7-8 kali pindah. 7-8 kali pindah. Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-dua. Dua-dua malah lebih efektif ya. Dua-dua lebih efektif. Cepat lagi. Ya, baik. Terima kasih Ketum. Silakan ada lagi yang bertanya Bapak Ibu. Tadi ada itu Bu Ati. Ada Pak Im. Bu Ati, silakan. Bu Ati itu. Silakan Bu Ati. Pak Edi, selamat siang. Pak Edi, saya penasaran deh dengan apa teknik dengan remote gitu. Seperti apa ya Pak Edi? Jadi Ibu Ati ini Pak Ketum, langsung saya jawab ya. Satu barangkali Pak Ketua. Ada Pak Ketua. Oh, ada Pak Ketua. Silakan Pak Ketua dulu. Gimana Pak Ketua dulu, ada yang mau tanya atau gimana? Pak Ketua? Silakan. Saya langsung jawab Bu Ati atau langsung ya? Langsung. Baik. 2 menit. Ya, baik. Jadi gini, Bu Ati ini alhamdulillah udah ikut ya. Jadi dia masih ragu soal tadi remote ya. Saya dalam pelatihan saya udah pernah tuh remote dia ya. Contoh gini ya, saya remote dia sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya Allah, saya nyambung dengan Bu Ati sekarang. Izinkan saya ya Allah. Ya, saya cek sekarang ya. Nama saya Edi. Nama saya Ati. Nah, sekarang udah nyambung Bu. Sekarang saya udah jadi diri Bu Ati ya. Sekarang saya coba ngecek ya. Ya Allah, ya saya mau ngecek Bu Ati sekarang. Imun sistemnya ya Allah. Bagus imun sistemnya Bu. Range-nya itu di antara 62 tadi ke atas ya. Sekarang bagaimana kita melakukannya untuk corona? Kita harus punya bayangan corona itu seperti apa ya. Kita bayangkan corona itu ya. Kemudian baru kita lakukan seperti ini. Ya, sekarang nih saya bayangin corona ya. Ini mungkin agak sedikit tidak logis, tapi ini ada ilmunya. Saya bayangin corona, ya. Corona yang ada sekarang banyak di rumah sakit, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya bayangkan saya sekarang pegang corona, ya. Saya pegang corona. Tubuh saya selaras dengan corona. Kesat itu Bapak Ibu. Kesat. Ya. Sekarang ya Allah, saya mau tapping terhadap corona ini ya Allah. Saya mulai tapping ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya bayangkan ini adalah virus corona ya Allah. Dengan beragam bentuknya, dengan beragam macamnya yang sudah bermutasi. Hamba-Mu yakin padamu ya Allah. Karena itu adalah ciptaan-Mu. Karena itu adalah benda yang Engkau ciptakan. Menjadi pelajaran buat kami semua. Maka ya Allah, tadi hamba-Mu rasakan tidak selaras dengan corona ini. Mulai saat ini ya Allah, izinkanlah untuk selaras ya Allah. Jadikanlah corona ini menjadi bagian yang selaras dengan tubuh ini. Agar apa ya Allah? Apabila nanti ada kebijakan herd immunity, kami disebar untuk berhadapan dengan penyakit ini. Tubuh kami kebal ya Allah. Hanya Engkau Allah yang maha menentukan, maha mengatur, maha kuasa. Atas kuasa-Mu ya Allah. Maka virus corona ini sekarang selaras dengan tubuh saya. Saya yakin dan tawakal kepadamu. Tawakal tu Allah. Tidak selaras. Tadi saya udah coba. Masih terasa kesat. Tidak selaras. Karena ini pertama kali saya coba. Dan betul-betul saya bayangkan di tangan saya ini adalah virus corona. Karena energi itu cerdas ya Allah. Saya bayangkan ini adalah virus corona dan tidak selaras ya Allah. Mulai saat ini ya Allah selaraskan. Yang di tangan saya ini virus corona ini mulai saat ini selaras ya Allah. Saya yakin padamu ya Allah maka akan selaras. Insya Allah akan selaras. Insya Allah akan selaras. Saya tawakal padamu ya Allah. Saya tawakal padamu. Ya, tarik nafas yang dalam. Dibuang pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam. Dibuang pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Dibuang pelan-pelan. Ya, coba kita cek lagi ya. Ya Allah, sekarang asumsi saya ini virus corona. Saya selaras sekarang. Saya selaras, saya tidak selaras. Alhamdulillah, sudah selaras. Itu kira-kira demonya ya. Jadi Bapak Ibu, kelihatannya ini seperti tidak logik. Tapi menurut saya, sesuatu yang tidak logik itu akan bisa dijangkau dengan keimanan dan keyakinan. Ya, seperti halnya peristiwa Isra Mi'raj, sesuatu yang tidak logis. Tapi sekarang sudah ada pesawat yang dalam hitungan supersonik, ya. Baik, silakan. Bu Ati, bagaimana Bu Ati? Sudah ya? Ya, silakan. Pak Edi, ini ada pertanyaan. Ini ada dari sahabat saya nih. Iya, sebentar. Saya memiliki kebiasaan tidur yang kurang teratur. Ini workaholic nih katanya. Kadangkala di masa sibuk dan penuh tekan dunia, saya bisa terbalik. Siang jadi malam dan malam jadi siang. Kayak lagu ya. Apakah bisa melalui metode ini? Nah, ini beliau memang pekerja luar biasa. Yeah. Dan ini kalau nggak di acara ini nggak cerita sama saya nih, Master nih. Oh, temannya ketum ya. Bisa dibantu. Ya, Ya, jadi ini ya, Pak, saya tadi tidak disebutkan namanya. Jadi Pak siapa namanya? Dari Pak Mutakin Hasan. Pak Mutakin Hasan ya. Jadi jawabannya kesimpulannya begini Pak. Insya Allah bisa ya. Karena apa? Ada tagline-nya dari keilmuan ini Pak. Kalau dalam bahasa orang sana itu Pak katanya you can try it for everything. Anda bisa coba untuk apapun ya. Jadi kita bisa coba untuk apapun dan yakinlah insya Allah bisa. Ya, itu Pak. Jadi gimana caranya ya nanti kita diskusi atau mau di typing sekarang gitu. Waktunya nanti kita tunggu nih. Ya. Ini kebetulan juga ini ada yang menanggapi di chat. Ya. Ya, Bapak Ibu boleh silakan lihat chatnya karena ada juga ini kebetulan mungkin CFT, diabetes, alergi, masalah anak-anak, susah tidur dan lain-lain. Alhamdulillah sudah banyak testimoni berhasil dengan tapping EFT ini. Minimal 7-8 kali ketukan tiap titik. Penyakit kronis menahun bisa dilakukan tapping EFT minimal 12 paket sehari. Nah, ini sudah mungkin praktisinya nih, Pak Edi ya. Ya. Alhamdulillah ini berarti sudah banyak yang melakukan. Ya, gimana Pak Ketum? Ada lagi yang mungkin tanya? Silakan. Masih? Ini saya belum di stop. Jadi tadi bilangnya
Kalau di stop baru kita berhenti. Ternyata belum di stop, berarti terus saja nih Pak. Master masih siap kan? Siap. Jadi kebetulan kita menggunakan link OKC Indonesia. Iya. Ini bersyukurnya mungkin ini pas hari tanggal merah ya mungkin ya, Mah. Tanggal merah ini. Ya, Nah, tanggal biasanya nih tiap jam mereka sudah penuh karena di OKC Indonesia ada sekitar 100 rak ya. Dan mereka ini link ini digunakan mereka untuk kalau misalnya mereka mau dekat meeting. Makanya kenapa ID meetingnya kita kasih mepet-mepet. Karena kalau misalnya jauh-jauh hari, Pak Edi takutnya coba-coba iseng ternyata lagi meeting yang lain gitu. Ya. Mungkin itu Oke. sekitar informasi. Ya, Bapak Ibu, sebagai informasi juga bahwa acara Birama ini yang sudah kali ketiga, Pak Edi ya. Birama itu kita beri singkatan bincang Ramadan manfaat. Mungkin nanti kalau sudah lewat Ramadan kita ganti menjadi bincang Rabu manfaat, insya Allah. Jadi ini sebuah ikhtiar kita dari OKC Wellness. OKC Wellness adalah merupakan gerakan bagian dari OKC Indonesia, di mana kita memang fokusnya untuk wellness industri khususnya. Tapi kalau untuk kesehatan kita di kesehatan holistik. Gambaran sedikit apa sih kesehatan holistik itu? Kesehatan holistik bahwa kita memandang kesehatan seorang sehat itu bukan hanya fisiknya saja, tapi harus mind and soul juga. Jadi mind, body, and soul. Jadi keselarasan antara pikiran kita, kemudian juga jiwa kita, dan juga dengan fisik kita. Itu kesehatan holistik. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan lagi. Pak Edi, bagaimana cara tapping balita yang suka teriak-teriak? Sebentar Pak ya, sebentar Pak ya, ini sebentar. Setelah ini Bapak masuk boleh. Pak Edi, bagaimana cara tapping balita yang suka teriak-teriak, suka marah-marah? Kami ingin anak tersebut bisa terlatih baik akhlaknya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi gini ya, sebenarnya kita itu harus memahami ada yang dikatakan hukum sebab akibat ataupun tanam tuai, ya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kondisi hati orang tuanya dulu yang harus di-tapping ya, agar kondisi orang tuanya itu betul-betul tenang menghadapi si bayi ataupun kehidupan ini gitu ya. Kalau untuk bayinya itu sendiri, insya Allah kita nggak harus tapping Bapak Ibu, dielus saja ya, dielus saja dengan lembut ya. Andai kata kita tidak ngomong pun, kita bisa, apalagi seorang ibunya ya, dengan bahasa batin ya, katakan aja apa yang kita inginkan, insya Allah bisa ya. Tapi tadi permintaannya itu adalah ke Allah dulu, karena Allah yang punya kan. Lapor ke Allah, ya Allah hambamu mohon agar si fulan anak kita ini begini, baru kita sampaikan. Nah itu menariknya Bapak Ibu. Jadi keilmuan ini ketika kita bawakan secara holistik, mind, body, and soul ya, yang pertama itu dekat dulu sama Allah. Soal kesembuhan nomor 2 ya, sama ketika kita bicara bersama COVID-19 itu karena kita yakin sama Allahnya dulu. Ya, setelah itu kita bisa kebal karena tadi caranya kita lakukan, itu kita bersyukur gitu loh. Bukan untuk mengatakan kita jadi sakti, tidak. Ada casan warna hijau di situ? Ya, begitu Pak Ketum, cukup Pak Ketum. Silakan Pak Ketum kalau masih ada lagi. Ya. Ya, masih. Bentar. Ya, tadi ada lagi yang masih mau bertanya? Silakan. Ada Pak. Mohon izin. Ya. Oh iya. Oh ya. Pak Haidir. Iya baik. Pak Haidir. Ya. Assalamualaikum Pak Haidir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum yang terhormat sama Pak Edi yang Waalaikumsalam. Yang terhormat juga. Pak Haidir, jumpa lagi. Ya alhamdulillah bisa bergabung dengan grup yang maha dahsyat. yang berkualitas insya Allah ini ya. Amin Pak. Ya, mudah-mudahan acaranya semakin sukses. Amin. Kemudian pertanyaannya ini aja Pak, barangkali satu. Tapping itu harus beruntut begitu dari mulai tangan, mata, atau boleh acak, kan kadang-kadang kita lupa ya. Ini sambil mikir ini mana dulu ya, salah nggak ya gitu. Apa lanjutkan aja terus walaupun tidak beruntut juga nggak apa-apa gitu barangkali. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harus? Ya, makasih. Ya, Pak harus berurutan dari tangan, kemudian ke mata tadi, hidung, terakhir adalah di ketiak, atau boleh acak aja gitu. Yang penting lakukan saja dulu gitu. Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini Pak Haidir ini kebetulan beliau diamanahkan sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk OKC Wellness.
Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang berminat bergabung dengan CWNS nanti bisa bergabung dengan Pak Hedi ini. Silakan Pak Edi digabung. Ya, Assalamualaikum Pak Hadir, jumpa lagi ya. Tempo hari kita jumpa suasana habis hujan ya, basah-basah ya. Di kantor OKUC. Iya, di kantor OKUC. Jadi gini Pak Hadir dan juga buat sahabat semua ya. EFT itu sederhana. Andai kata nggak cukup 7 titik, 1-2 titik aja bisa. Terbalik-balik juga bisa. Malah Bapak kalau mulai dari sini malah udah dianggap expert ya. Ya kan? Nah, jadi begitulah Pak Haidir, jawabannya bisa, dimulai dari manapun bisa, 2-3 titik pun bisa, yang penting tadi niatnya yang dijaga, ya. Aku yakin kepada Allahnya yang nomor 1, ya. Ini hanya metodologi saja. Memang tertibnya bagusnya begitu, mulai dari setup. Tapi andai kata lupa tidak ada masalah, karena kita dalam hal ini adalah bagaimana mentuning ya, mengaktifasi sistem energi yang ingin diharmonisasi, disinkronkan ya. Itu kenapa tadi ketika Bu Ati bilang, Pak Edi remote gimana? Lah kalau remote itu sama aja dengan permainan telepon. Saya bisa telepon Pak Haidir sekarang, itu sebenarnya energi Pak, suara saya ini energi analog, kenapa nyampe ke Bapak? Ya, logiknya udah masuk gitu loh. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, tidak ada makhluk lain yang menyertai dalam hal itu. Maka kekuatan Allah saja yang berlaku gitu loh. Tapi kalau kita tidak menyebut nama Allah, itu bisa saja ada yang lain yang akan bisa mengganggu kita. Nauzubillah ya. Nah itu kenapa yakin ya, mulai dengan basmalah kalau bagian muslim, dan yakin kepada Allah. Karena kita ini adalah makhluk dari Allah dan akan kembali ke Allah. Apapun perilaku kita di muka bumi ini, itu betul-betul dalam rangka ubudiyah, ibadah kepada Allah. Termasuk COVID-19 ya. Jadi new normal itu pun nanti kita pun ada 3 bisnis yang bisa diajak sama-sama kepada sahabat ya. Tinggal nanti kapan-kapan dalam Birama Talk ataupun nanti di kalangan ICEP yang ngadain akan saya umumkan ya. Bisnis apa aja yang bisa kita sama-sama lakukan di new normal. Itu bagi rekan-rekan di Indonesia Timur pun ada peluang untuk bisnis insya Allah. Begitu. Ya silakan Ketum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Ini kabar? saya dari tadi angkat tangan, tapi nggak Ya, diberi kesempatan. Iya, silakan Pak. Dengan siapa Pak? Ya. Ini sampai Pak jumpa Rozi. nih. Jumpa ya. Oh iya, Pak. Baik. Silakan Pak Rozi. Saya pertanyaan to the point saja Pak Edi. Itu Ya. kan kita punya teman, misalnya ada kenalan kita, ada keluarga yang kena. Nah, teknik surrogate itu jadi mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Edi. Jadi kita tahu bagaimana teknik surrogate untuk memperkuat imunitas tubuh orang-orang yang sedang diisolasi, barangkali itu teman kita, ada keluarga kita dan sebagainya. Oke, makasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Farur, warahmatullahi Dari mana Pak Farur asalnya Pak? Banjarmasin. Saya pernah EFT Oh, dengan Pak Edi. alhamdulillah Banjarmasin. Udah berapa tahun yang lalu. Siap Pak, terima kasih Pak. Oh gitu, ya. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Ya. Edi. Pak Ketum ya, Pak Farul ini kan yang sudah pernah ikut dan beliau senior ya. Wah, Biar tambah iya, siap. yakin ini ada Dr. Ina yang sudah Oh, iya. melakukan surrogate. Nah, saya serahkan ke Dr. Ina ya. Silakan dok. Dr. Ina ya. Ini pakar-pakar semua nih ya, pakar-pakar semua. Beliau ini yang Assalamualaikum, Bu Dr. beliau Ina. yang sudah melakukan surrogate, sudah level 3, sudah bisa menggunakan e-call dok, tolong dok. Ini pertanyaan Pak Farul ya. Kalau saya yang jawab seolah-olah apa Edi aja nih yang ngecap gitu ya. Sekarang Dokter boleh sedikit perkenalan Iya. sedikit dokter mungkin tinggal Ya, di silakan, mana Dok. kemudian profesinya. Iya, baik. Terima kasih kesempatannya. Sebetulnya saya baru mencoba, belum sebulan, tapi memang saya sudah menggunakan surrogate karena kebetulan saya memang ikut trainingnya itu kan di saat COVID. Jadi saya praktekannya adalah banyak surrogate dan tadi seperti yang sudah dipraktekkan sama Pak Edi tadi ya. Jadi pertama memang sebelum mulai berarti kita niatkan bahwa kita akan menjadi kita terkoneksi dengan siapa gitu. Kalau tadi Pak Edi kan ini dengan dengan corona ya yang di HP.
Tapi kalau kita misalkan mau surrogate, berarti kita bayangkan siapa yang akan kita di terapi, dan kemudian niatkan kita untuk connection dengan yang bersangkutan, dengan siapapun yang akan kita obati. Nah, kemudian setelah kita tes dengan kinesiologi bahwa kita sudah connection, maka kita mulai. Sehingga pada saat kita melakukan tapping maka kita melakukannya adalah untuk tubuh orang tersebut gitu. Dan kenapa saya yakin? Karena saya udah cobakan ya 3 kali, ternyata alhamdulillah jadi itu betul-betul berhasil gitu ya. Jadi ada yang CA ya, sedang kanker payudara, di mana dia tiba-tiba panik karena tangannya bengkak ya, kemudian tidak bisa digerakkan ya. Maka saya cobakan karena itu emergensi, harus segera ditolong, dan saya jauh karena beda kota, jadi saya lakukan surrogate dengan saya niatkan bahwa saya connecting dengan orang tersebut. Kemudian setelah tadi kinesiologi, ternyata ya tadi halus gitu, saya menjadi dia. Pada saat saya sebutkan namanya ini ternyata halus, ya udah berarti bukan diri saya, sehingga saya melakukannya terapi itu untuk yang bersangkutan. Sementara untuk prosesnya saya memang belakangan ini, nah setelah level 3 ini luar biasa. Ternyata ini, terima kasih Pak Edi, ini memperkuat ya terapi EFT ini, di mana saya sering menggunakan imagineering. Jadi bagaimana imagineering, dan ternyata selalu menggunakan kekuatan Ka'bah itu memberikan energi yang luar biasa. Jadi dengan menggunakan imagineering maka mempengaruhi energi negatif yang bersangkutan menjadi positif, berarti potensinya luar biasa, sehingga pada saat tapping lebih mudah. Dan alhamdulillah setelah tapping itu 3 kali saya gunakan, semuanya berhasil. Jadi tadi rasa bengkaknya itu menjadi mengecil, kemudian tidak sakit lagi. Kemudian surrogate yang kedua yang gatal-gatal, kemudian ininya jadi hilang ya. Dan juga yang ini tulangnya, gangguan tulangnya itu menjadi kembali normal. Itu subhanallah. Ya, jadi ini kekuatan yang luar biasa. Jadi surrogate itu tadi kita yakinkan bahwa kita terkoneksi dengan klien yang akan kita lakukan. Iya, terima kasih. Mungkin itu. Ya. Bu dokter, mohon maaf. Berarti terapinya juga menggunakan obat-obatan juga di samping dengan terapi EFT? Oh enggak. Oh, justru saya tuh kan mencoba ini dengan holistik ya. EFT ini. Holistik ya. Iya. Mungkin dokter, ada yang tanya, Bu dokter di mana tugasnya, kemudian menangani pasien tuh di mana gitu? Silakan. Iya, saya dari Kementerian Kesehatan ya. Saat ini saya di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi saya mengembangkan melatih tenaga kesehatan, kemudian juga para pimpinan di Kementerian Kesehatan, PSDM. Kemudian untuk terapi ini, karena sekarang saya setelah dapat EFT ini kan saya sedang dalam kondisi COVID. Nah, tapi sekitar saya misalkan ada 4 orang itu ya mengidap kanker, ada kanker payudara, kemudian kanker rahim, kemudian kanker tulang. Nah, itu di mana saat ini perlu sekali pertolongan, sehingga saya gunakan untuk menolong mereka. Dan alhamdulillah karena semuanya sedang terapi, makanya saya ini kan yakinkan yang mereka terus melakukannya. Kan kemarin itu baru gejala-gejalanya. Saya ingin meyakinkan bahwa nanti sel-sel kankernya pun jadi tidak bergerak abnormal lagi. Maka saya sudah mintakan untuk terus terapi, sehingga nanti setelah COVID mereka cek sudah tidak aktif lagi, insya Allah. Iya, mungkin itu. Mungkin itu. Terima kasih, Bu Ina. Jadi saya ingin begini, praktisi itu bisa membantu kita dengan surrogate teman-teman kita barangkali itu
Ya, Mhm. terima kasih. Pak Edi. Iya. Ya, Ya. ya, baik. Mudah-mudahan Betul. Pak Farul Roji, Dr. Ina, OKOC Mhm. Wellness bisa menjadi media untuk kita untuk memperkenalkan EFT kepada sebanyak-banyak masyarakat Amin. Indonesia. Iya, Ya, insya malah Allah. saya dengar Master Edi beliau kemarin sempat ngomong kita bisa juga loh rapid test dengan menggunakan EFT seperti itu. Begitu Iya, ya, Pak Edi? Ya, iya. bisa insya Allah. Mhm. Bisa. Tanpa biaya ya, Pak Edi? Tanpa biaya. Waduh. Tanpa biaya, ya. Ini harus diinfoin ke Bang Sani nih selaku Ketua Relawan Indonesia nih. Tanpa biaya, insya Allah. EFT Loh. siap. Iya, insya Allah. Itu kan sudah ada kesaksian dari Satgas Covid Depok ya. Tinggal kita cek aja Mhm. Ustadz Iqbal. Gimana itu? Dia kan Ya. mengepalai 3 RW ya. Iya, kebetulan mohon maaf Ustadz Iqbal izin tidak hadir karena beliau juga ada rapat meeting dengan Satgas Covid Depok di jam yang sama. Ya. Mhm. Ya, terima kasih. Ya, ini saya belum diberhentiin nih sama OKOC Pusat. Jadi boleh kelihatan sampai jam 3 kelihatannya nih. Ya. Silakan yang mau bertanya. Ketum sebelumnya terima Kebetulan kasih juga dulu selamat nih. datang Pak Samula Rifki selaku Direktur Antar Penggerak. Mungkin ada tambahan ataupun mungkin masukan Pak Samula Rifki dari OKC Pusat. Ada sedikit ini boleh Pak? Sedikit. Ya, boleh silakan Pak, silakan. Ya, saya dari Sydney nih, dari hotel. Mangga Pak, Masya silakan. Allah. Silakan saya Pak Rudi. Ya, kena karantina nih Pak Edi. Karena semua orang yang masuk Australia harus dikarantina 14 hari. Iya. Ya, jadi saya dari hotel telepon ini kebetulan tadi baru masuk tadi ke grup kita. Pak, itu sangat menarik yang konsep kita itu yang kita bilang body, mind and soul, Pak ya. Itu sangat saya setuju sekali. Kalau di saya itu, saya Kristen, jadi kata istilah kita itu tubuh, jiwa, dan roh. Dan saya sangat percaya betul bahwa tubuh kita ini benar, jiwa kita benar, dan jangan lupa yang paling penting sebenarnya roh kita dengan Tuhan, Pak. Itu dengan Allah. Itu sangat kita pegang kuat juga. Dan saya rasa itu yang mungkin kita perlu kirim, Pak, pesan itu ke pemerintah. Artinya gini, bahwa masyarakat Indonesia itu perlu sekarang untuk benar-benar kembali secara spiritual, kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Itu kekuatan kita memang untuk melawan COVID ini. Kenapa saya bandingkan begini? Karena kebetulan saya di Australia sekarang, jadi kita lihat pemikiran itu nggak begitu banyak bergerak di negara-negara barat, di negara-negara yang sudah maju. Tapi kita Indonesia, kita diberkati dengan cuaca tropis, ya, matahari kita banyak. Saya nggak tahu apakah karena matahari banyak sinar, kita lebih bagus mungkin frekuensi elektromagnetik kita, saya nggak tahu, mungkin Pak Edi kan lebih banyak bisa jelaskan di situ. Tapi poinnya saya, mungkin gerakan EFT ini perlu kembali untuk memberikan pesan kepada pemerintah, kita spiritual harus dikuatkan, karena itu modal kita untuk bisa bertahan dari sini, Pak. Dan saya setuju dengan Pak Edi, herd immunity kita saya juga nggak setuju, Pak, karena memang betul sekali bahwa kekuatan itu harusnya datang dari tubuh kita sendiri. Jadi ini kita perlu berlatih untuk kuat secara tubuh, jiwa dan roh kita, secara body, mind and soul kita, Pak. Kebetulan juga kan saya dengan Pak Barman juga udah sering bicara dengan beberapa kali tentang masalah herbal, karena saya bisa dibilang pengikut juga gerakan herbal di sini, Pak, di Australia, sehingga pemikiran EFT ini pun juga saya sangat support. Dulu waktu saya masih di Jakarta pun juga akupunktur saya ikut juga, Pak. Jadi waktu masih di daerah di Jakarta masih sempat pernah saya coba sekali, dan saya percaya gerakan-gerakan itu adalah baik adanya. Cuman yang sangat luar biasa, Pak Edi, yang sangat setuju bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita kembalikan kepada Tuhan. Itu yang dari saya, yang saya sangat-sangat support dengan gerakan Pak Edi dengan teman-teman di Indonesia, supaya kita terus perkuat gerakan seperti ini, Pak. Terima kasih, Pak. Saya rasa komentar saya di situ aja. Yang lain teknikalnya saya nanti sedang belajar terus dari Pak Edi dengan teman-teman. Terima kasih, Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, jadi Pak Rudi ini, maaf Ketum, ini teman-teman IABI ya, kayak Pak Barman juga. Pak Ketum, Pak Barman bisa diajak tuh sama Pak Rudi untuk OKC Wellness, karena mereka ini pengembang herbal, ya. Pak Barman itu herbal, istrinya tuh yang buat, Masya Allah, produknya luar biasa ya. Oh iya. Bisa itu nanti kita sinergi. Insya Allah, semua sinergi, semuanya siapapun Terima kasih, Pak Edi. Kontribusi positif, ayo kita bergandengan tangan bersinergi. Karena bangsa kita saat ini sedang memerlukan orang-orang yang peduli kepada bangsanya. Begitu, Pak Edi ya? Ya, Pak Edi, mohon maaf ini ada pertanyaan juga nih. Terima kasih Pak Rudi. Edi, Bu Ina, kalau
Hilang suaranya. Ketum suaranya hilang. Suaranya hilang ya? Oh, sebentar. Ya, sekarang dengar? Nah, oke, suara Ya. oke sekarang. Ya, oke. Oke. Nah, ini pertanyaannya tadi, Pak Edi dan Bu Ina, kalau surrogate apakah harus connect atau komunikasi dengan pasien? Terus sebentar lagi, ada tambahan lagi, Pak Edi mohon dijelaskan kembali surrogate itu apa ya? Dari Pak Mutakin Hasan. Silakan, tertarik nih kalian Julio. Silakan. Saya sekarang bukannya artinya itu punya asisten ya. Saya biar ada yang buktiin gitu. Jadi Bu Ina lagi tolong saya, Bu. Silakan dok. Iya. Oh gitu. Iya. Baik, karena memang saya silakan, masuknya ya. Ya baik, karena saya masuknya di COVID, jadi di sekitar saya banyak yang membutuhkan, jadi saya gunakan keduanya. Tapi kalau dalam prinsip surrogate sebetulnya kan bahwa kita melakukan sesuatu untuk orang itu gitu ya. Tetapi untuk connection juga saya lakukan. Jadi maksudnya yang bisa di mana yang bersangkutan bisa pegang HP, kemudian bisa berkomunikasi, saya lakukan berkomunikasi sehingga saya tidak menggunakan surrogate, tetapi melakukan seperti biasa, cuman tidak tatap muka tapi virtual gitu. Jadi yang bersangkutan kita berkomunikasi kan hanya virtual. Jadi mereka mengetuk ya ikut gitu ya. Itu dilakukan dan itu juga subhanallah ini sekali ya yang saya praktekkan semuanya berhasil gitu. Makanya nah itu mungkin yang kekuatan Allah tuh ya. Tadi sesuai dengan prasangka, sesuai dengan prasangka umatnya. Jadi kalau kita yakin mungkin itu adalah energi positif untuk kita sehingga bisa memberikan energi positif untuk klien kita gitu ya. Nah kalau yang surrogate karena apa? Ada beberapa klien saya tuh yang memang dia sedang di opname, maksudnya di rumah sakit dirawat, apalagi kena COVID gitu. Jadi ya tusuk sini tusuk sana, jadi maksudnya nggak bisa pegang HP sehingga saya saya niatkan untuk surrogate gitu. Jadi ada dua kondisi bisa surrogate, memang betul-betul kita yang melakukan menjadi diri yang bersangkutan karena mereka lemah, atau juga mungkin ada saya seperti bibi saya misalkan sedang jauh nih, kemudian tiba-tiba sakit, nah saya harus menolong, maka saya lakukan surrogate. Dan saya tanyakan, setelah itu saya tanyakan bagaimana berubah atau tidak. Anaknya katakan kok ini berubah, yang bersangkutannya juga, ya saya bangun tidur kok nggak ada lagi itu, misalkan kemerahannya, kemudian gatal-gatalnya, bahkan saya bingung pasti ini dari Ina gitu. Jadi saya, oh ya berarti itu ada efek gitu. Karena kalau surrogate itu kan yang bersangkutannya saya nggak ada yang dikasih tahu, ada yang memang minta tetapi tak berdaya saya melakukan. Nanti setelah itu saya akan tanyakan bagaimana perubahannya. Yaitu mungkin untuk meyakinkan saya juga, saya selalu kan ukur skala, kemudian diukur bagaimana perubahannya. Bahkan saya juga kalau misalkan ada yang masih skala 1, masih sisa, saya penasaran jadi saya gunakan gamut. Jadi pakai gamutnya juga saya bisa surrogate, bisa juga virtual. Kalau virtual mereka dilibatkan untuk melakukan itu dan saya membimbingnya. Mungkin seperti itu ya, subhanallah memang ini luar biasa ya, holistik ya. Bu Ina, tapi masih ada yang nanya, masih ada bingung dijelasin surrogate itu definisinya apa ya gitu. Oh iya, surrogate definisinya ya. Kalau surrogate itu masjid, gate itu pintu gerbang. Oh iya, itu ini ya definisi. Nah kalau itu definisi ininya ya, secara filosofisnya, saya tidak berkata mungkin ya, bagaimana kita melakukan sesuatu dengan kita masuk ke diri orang tersebut. Orang tersebut, sehingga kita pada saat melakukan itu kita menjadi dirinya yang bersangkutan, yang bersangkutan, iya. Pak Edi, boleh bisa dijelaskan ini Pak Edi, secara logikanya gimana nih, fisikanya nih? Soalnya di sini kebetulan yang hadir juga teman-teman saya nih orang-orang eksak juga, harus jelas nih mereka kan gitu. Ya, ini bukan dukun kan gitu.
Jadi Gimana, Pak? saya ucapkan terima kasih dulu buat Bu Ina ya. Jadi surrogate Iya, itu persis yang dikatakan Bu Ina, artinya kita melakukannya tidak dekat dia, jarak jauh ya, atau tidak lakukan tapping terhadap dia. Nah sekarang bagaimana kita melakukannya, kan kita kan akan tappingnya kan pada diri kita sendiri. Iya. Nah itu kenapa surrogate itu dimaksudkan, artinya kita meniatkan menjadi diri dia gitu loh. Jadi di intention eksperimen sudah membuktikan ya, ketika kita melalui niat saja itu sudah ada scientificnya dari Lynn Taggart ya. Dari niat saja semuanya terjadi perubahan gitu loh. Baru dari niat ya. Jadi surrogate itu dari niat gitu loh. Nah, jadi tentu bagi kita umat yang beragama ini, niatnya itu kita kembalikan dulu kepada Allah gitu loh. Agar apa? Kita tidak merasa menjadi pribadi yang sakti, agar apa? Kita kejadian apapun terjadi itu atas kehendak Allah. Jadi seperti Bu Ina tadi, kalau dia bilang 3 kali, 5 kali, sampai 100% berhasil, itu Allah berkehendak gitu loh. Tapi ada juga orang yang mungkin dari 5 kali, 4 kali yang berhasil, ada juga yang 3 kali gitu ya, karena surrogate ini belum ada kajian tingkat keberhasilannya gitu. Tapi ketika kita betul-betul yakin, insya Allah itu berhasil. Insya Allah. Jadi itu surrogate. Jadi melakukan EFT jarak jauh istilahnya. Yang diistilahkan Bu Ati tadi, kita remote ya. Tadinya begini ya, perhatikan ya. Tadinya hal-hal ini saya tidak begitu ingin terjadi, kita bicara seperti ini. Karena kan kita harus punya yang dikatakan scientific base ya. Tapi karena saya ngikutin kajian dari Richard Bandler ya, beliau ini adalah seorang naturopati yang menulis 2 buku, Emotion Code sama Body Code, dan dia banyak melakukan surrogate remote ya dari sisi kinesiologi, dan itu sudah menjadi umum di kalangan praktisi Emotion Code gitu ya, dan itu banyak di YouTube. Nah karena itu terjadi, saya bilang oh iya, saya punya referensi seorang dokter melakukan itu secara ilmiah, saya udah kaji gitu. Ilmiah baik dalam kajian Islam, agama, maupun ilmiah dalam kajian fisika ya. Yang paling utama kita harus lihat dari kajian keagamaan ya, jangan sampai nanti kita menyalahi aturan secara keislaman ya. Ternyata dari aturan keislaman, contoh soal yang dikatakan soal sholat goib ya. Sholat goib itu bisa terjadi gitu loh. Ya kan? Padahal mayat di mana, kita di mana gitu ya. Bahkan ada juga sholat goib orang yang sudah meninggal, itu dibolehkan dalam Islam gitu. Asalkan tadi niatnya harus jelas gitu. Begitu kira-kira. Jadi kalau pakai logik ya, saya katakan logiknya baca intention eksperimen ya, baca bagaimana sistem saya telepon orang ya. Ini surrogate ini. Saya sekarang telepon Pak Rudi yang ada di Sydney, atau saya telepon Bu Ina yang ada di rumah ataupun di tempat beliau tugas saat ini. Itu sebenarnya surrogate gitu. Iya. Itu surrogate gitu. Tapi ya inilah yang harus kita yakinkan ke masyarakat. Jadi kita tidak misuse ya, tidak salah menggunakan kalau kita tadi bertumpu kepada keyakinannya ke Allah. Kalau tidak nanti kita dianggap seperti ilmu teluh ya, Ketum. Iya betul. Ya terima kasih Pak Edi. Ini kita masih ada sekitar berapa menit lagi. Mungkin di sini ada Pak Samula Rifki ya, dari OKOC Pusat. Apakah ada di sini? Mohon maaf. Nah, saking banyaknya, ada hampir 60 di sini. Pak Samula Rifki ada hadir di sini? Ya, paling tidak mungkin beliau mau memberikan tambahan atau gambaran. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada 3 menit lagi. Tadi sebenarnya ada minta terapi, Pak Edi, tapi mungkin waktunya kurang madai. Tapi paling tidak kita sudah memulai sebuah program yang kita berharap bahwa ini bisa memberikan kontribusi positif, khususnya untuk kondisi kita saat ini. Bahwa kita khawatir, bahwa kita takut dengan corona itu merupakan sebuah hal yang wajar, sebuah keniscayaan manusia mempunyai ketakutan dan kekhawatiran. Tapi jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran tersebut justru memberikan efek negatif untuk diri kita. Karena tadi kita seperti yang kita sangka ya, you are what you think. Aku seperti sangat hambaku. Jadi semua kalau kita berpikir dalam keadaan pandemi gini kita repot, kita sakit, jangan-jangan nanti kita bisa sakit juga.
Mudah-mudahan acara untuk yang siang hari ini, untuk EFT ini bisa paling tidak membuka wawasan, khususnya untuk yang baru saja. Tapi saya juga senang sekali Pak Edi di sini ada beberapa para aktivis juga. Saya berharap untuk para teman-teman aktivis ataupun para terapis EFT, kami ucapkan selamat datang di OKOC Wellness. Mudah-mudahan Pak Edi bisa membawa gerbongnya bersama-sama dengan kita, Pak Edi. Kita Amin, mungkin amin, nanti kita bisa bergandengan dengan OKC Peduli. Karena OKC Peduli punya program saat ini sedang memberikan kegiatan-kegiatan ataupun memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Entah itu dalam mereka memberikan sumbangan-sumbangan fisik dan sebagainya. Kemarin malah mereka juga memberikan sumbangan kepada tani dan nelayan seperti itu. Tapi kalau untuk kita, mungkin kita berikan sumbangan dalam bentuk non fisik. Justru yang kita beri kepada mereka adalah keyakinan diri bahwa kita bisa melewati pandemi ini, bahwa kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Itu yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa bergandengan tangan, Pak Edi, dengan OKC Peduli, dengan metode EFT ini, masyarakat untuk mengatasi pandemi ini. Jadi mudah-mudahan ke depannya juga kita akan ada acara juga secara mingguan. Nanti Birama lewat Ramadan mungkin Rabu manfaat nanti kita ya dengan pembicara untuk holistik Pak Dr. Master Edi MSc, beliau dari pakar EFT. Kemudian ada Dr. Gigi Maulana Gatot Aprianto, beliau co-founder Sujok Indonesia. Kemudian ada Insinyur Agung Bija Saputra, beliau Ketua Gerakan Cinta Imunitas Sehat Indonesia. Kemudian juga ada Pak Nur Firdaus, beliau ahli formulator dan peneliti herbal Nusantara. Ini kita berharap bahwa dengan kekuatan kita, dengan niatan kita tadi, kita bisa memberikan kontribusi melalui OKC Wellness. Sekali lagi, saya Suaranya hilang, Ketum. Ketum, suaranya hilang. Ketum, suaranya hilang. Sinyalnya Ketum kurang bagus. Ya, sementara Ketum lagi hilang sinyal, saya pikir maksud beliau tadi ingin menutup pertemuan kita. Cuma tadi beliau katakan bahwa program ini akan terus berlanjut setiap minggu. Dalam arti kata, kita bisa ikut dalam program ini, terutama juga bagi teman-teman ICEP yang sudah berada di naungan GISA, ya, Gerakan Internasional Sehat Alami. Kita bisa bantu teman-teman OKOC Indonesia, ya, karena kita juga bukan hanya membantu dari sisi kesehatan, tapi bagaimana tadi, ya, dalam menangani mental mereka dalam new normal, ya, bahwa bisnis itu bisa terus jalan, hanya nanti beberapa hal diubah sesuai, ya. Contoh penggunaan digital, kemudian tetap melakukan dengan kondisi apa istilahnya PSBB, ya, agar kita tetap ada distancing sosial agar tidak sembarangan. Jadi walaupun kita dalam arti kata bisa menggunakan EFT ini sebagai tool, tapi kita tidak boleh jadi kayak sangat kepedean, karena itu juga bisa merusak sistem energi kita gitu. Jadi kita tetap waspada walaupun kita sudah melakukan proteksi dengan penggunaan EFT gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu, walau alam ini kenapa Ketum belum bisa masuk lagi, tapi ya kalau saya lihat ini waktu masih ada sekitaran 8 menit sebenarnya. Saya buka lagi kalau masih ada pertanyaan silakan. Karena saya lihat mungkin ada yang penasaran. Nah, ini kelihatan ada Mas Dok ini. Mas Dok, silakan, ini salah satu pembina OKOC dan juga sebenarnya beliau selain sekarang ini mendalami Sujok, sebenarnya beliau juga ini adalah trainer EFT ini. Silakan Mas Dok. Saya panggilnya Mas Dok karena dia dokter, ya. Cuma bahasa gaulnya saya panggil Mas. Silakan Mas Dok. Mas Dok Gi. Dokter Gi, ya. Ya, silakan Mas Dok. Apa tanggapannya Mas Dok? Ini ada dua juga yang angkat tangan mau nanya nih. Silakan Mas Dok dulu nih. Oh iya, mungkin Mas Dok. Di-unmute dulu. Mas Dok udah saya unmute, tapi suaranya yang nggak keluar. Di-unmute dulu mungkin. Udah ya?
Oh, suara nggak keluar. Oh, Nah, iya, itu iya. Mas Doknya sendiri yang belum keluar tuh. Tuh, suaranya nggak keluar tuh. Nah, Mas Dok suaranya nggak keluar ya. Pak Ketum, saya balikin Ya. lagi nih. Kalau Pak Ketum udah on, kelihatannya Oke. Bu Nurita angkat tangan tuh Bu Nurita. Bu Mungkin Nurita, ada- boleh silakan Bu Nurita. Mungkin Pak Dokter nggak kedengeran suaranya Pak Dokter? Ya, terima kasih. Apakah Iya. suara saya terdengar, Pak Edi? Ya, terdengar Bu Nurita. tapi mukanya nggak muncul. Oh, ada, sudah. Ya, silakan Pak Bu Edi. Nurita. Ya. Mukanya kelihatan, kalau Ya. saya kelihatan muka saya. Alhamdulillah, Ada, kelihatan. dua Iya. pasien COVID kemarin sudah dinyatakan sehat. Alhamdulillah. Saya bantu dengan typing, Alhamdulillah. dengan EFT, tapi by Alhamdulillah. phone. Ya. Yang Alhamdulillah. saya tanyakan sama Pak Edi, kok hampir keduanya itu berujung sakitnya di kaki, Pak Edi. Jadi masih ada sisa sakit di kaki, keduanya itu sakit di kaki. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan, kan ini tadi kita bahas tentang hanya kesehatan. Ya. Ternyata saya punya kawan dekat, dia sudah saya ajarkan EFT. Beliau pengusaha tekstil butik ya, butik pakaian ya. Ya, butik pakaian. Sementara beberapa kawannya sudah mengeluhkan bahwa omsetnya itu sangat menurun, bahkan baju lebaran yang sudah disiapkan itu yang modalnya semua ke situ itu hampir tidak terjual. Tapi kawan saya yang sudah saya ajarkan EFT, dia tetap tenang. Alhamdulillah, ternyata dia dapat order baju APD sebanyak 20.000 piece. Itu makanya Masya Allah, saya bilang, ya Allah, sementara orang mengeluhkan itu, dia tetap tenang. Saya ikuti yang arahan Umi, katanya gitu kan. Saya tetap tenang, saya nggak boleh heboh. Masya Allah. Ternyata konveksinya itu mendapatkan 20.000 APD di seluruh Indonesia. Nah itu luar biasa, yang saya berpikir begitu sempitnya kita kalau berpikir bahwa dunia ini hanya segitu gitu ya. Ternyata begitu Allah luaskan rizkinya pada saat kita tetap tenang. Itu luar biasa Pak Edi. Saya terima kasih juga sudah dibekali ilmu ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan setelahnya ini bagian ajang dari GISA untuk melanjutkan program kita Pak Edi. Ya. Ternyata Apa tuh Bu? GISA Bu? Boleh sedikit GISA? Ya, insya Allah GISA apa tuh Bu? akan melakukan GISA, Gerakan Internasional Sehat Alami. Jadi itu bagian baksosnya kami dari CEP. Luar biasa. Jadi kami baksos, jadi hari-hari Cocok biasa. itu Bu. Ya. Jodoh itu Bu dengan Oko Cewelnes Bu, jodoh itu Bu. Oh ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lewat komunitas ini kami bisa berbagi ya Pak ya. Karena Amin. dengan Amin, insya Allah Bu. balik wabah ini, kalau orang berpikir tentang kesusahan, maka Allah berikan kesusahan. Tapi alhamdulillah bagi kami, GISA itu bisa menyebar ke seluruh, bahkan sampai wilayah Turki. Mahasiswa-mahasiswa Turki juga sudah mengikuti program GISA, yang alhamdulillah mereka walaupun jauh saat ini belum tidak bisa ikut lebaran, mereka tetap happy. Dan itu yang membuat mereka jadi sehat. Jadi pembuktian EFT ini bukan hanya memang untuk penyakit, tapi untuk segala hal usaha atau apapun. Yang penting Pak Edi katakan tadi, hakul yakin. Kalau nggak yakin, Betul. Allah juga nggak akan bantu ya Pak Edi ya. Apapun Iya, usaha iya. kita, kalau tidak yakin, Allah nggak akan bantu. Bahkan kita akan dijauhi oleh Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan setelah Ba'da Ramadan ini, GISA itu akan terus berlanjut dengan cara Amin, Zoom amin. seperti ini. Amin. Kami mohon diberikan kesempatan untuk Amin. bisa bekerja sama ya, karena Amin. lingkup dari OC ini kan luas sekali gitu kan, apalagi kalau di bidang Frekuensinya sudah sama Bu. Kalau kata Pak Edi, frekuensinya sudah sama frekuensinya. Antara GISA dan Oko Cewelnes. Iya. Jadi betul yang Allah janjikan Sudah ya sama. selalu. Dan tadi Pak Dr. Maulana Gigi Gitu.
Terima kasih Pak Edi. Dr. Managara Yang sudah saya bilang, tanyakan, insya Allah ya, bisa dan yang- OPC Wellness kita bisa bikin acara. Baik, Amin, Bismillah. amin. Pak Edi, yang saya tanyakan tadi, Pak Edi, kok dua pasien COVID saya larinya di kaki, terakhir di kaki. Saya juga lagi COVID-nya udah dinyatakan negatif, berkali-kali dites sudah negatif dan mereka sudah pulang, tapi di kaki nih yang masih itu. Jadi saya harus konsultasi juga nih sama Pak Edi-nya nih. Terima kasih Pak Edi. Gini aja Bu. Ya? Terakhir berarti ya, terakhir ini. Boleh saya jawab dulu Ketum? Ya. Silakan Pak. Nah, jadi gini Bu, kalau kita bicara landasan emosi kan sudah ada contoh dari body chart ya. Tapi kemarin pun kita sudah diperkuat oleh penjelasan Dr. Agnes ya. Ibu bisa cek pakai kinesiologi Bu. Ibu pakai remote aja. Kira-kira emosi apa yang masih tersisa gitu loh. Kalau Ibu ragu ya, apa aja kolom emosinya itu Ibu lihat waktu di level 2 kan ada emotion code-nya dari Richard Bandler tuh ya. Nah, pakai kolom itu aja, dia ada di mana emosinya gitu. Iya. Itu Bu. Jadi kalau body chart dia lebih kepada guideline, tapi kalau kinesiologi dia lebih pas. Di kinesiologi aja Bu, insya Allah. Das ya. Oh iya, Ya? baik. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Nur. Pak Dr. Edi Iskandar, MSc, atas waktunya dan ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Di sini alhamdulillah rekor nih tadi sampai 65 partisipan yang hadir. Alhamdulillah. Edi, alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk Pak Edi dan juga kita semua. Dan terakhir, mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kita jangan ini dulu, kita mau foto dulu. Foto bersama oleh Mbak Vika selaku hostnya. Mbak Vika silakan, saya kembalikan kepada Mbak Vika. Iya, terakhir di posisi 56 orang ini. Ya, silakan Mbak Vika. Ada dua slide, kita slide yang pertama dulu ya. Ya. Ya, sehat gimana? Sehat, sehat. Silakan. Sehat gimana sehat? Oh, sehat, sehat. 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 Iya, sehat. Oke, sehat. Boleh. Silakan dinyalakan dulu. Kayak gini juga boleh. Iya, boleh. Kita ikut OKOC ya. Ini OKOC. OKOC sehat boleh? Iya, OKOC sehat. OKOC sehat. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, ada foto lagi. 2, 1. Lihat lagi.